Dengan wabah corona ini, kita harus dalam tanda kutip menguatkan percaya kita. Seperti yang dihadapi oleh Daud, ya, ketika dia masih di pembuangan bersama dengan para hulu balang dan yang mengikut dia, ya, lalu istri-istri dari punggawa-punggawanya ditawan oleh orang Amalek. Orang-orang yang ikut Daud pun juga marah terhadap Daud, saudara. Daud terjepit. Lalu di Alkitab, dalam Alkitab tertulis Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Jadi dengan kondisi ini, saudara, kita mestinya lebih menghayati adanya realitas. Dengan mengemukakan hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Kita harus merasa tidak berdaya dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kita tidak takut menghadapi masalah sebenarnya. Yang kita takut itu adalah ketika kita bersikap tidak patut di hadapan Allah. Itu yang kita takuti. Bersikap tidak patut di hadapan Allah. Itu yang kita takuti, saudara. Jadi masalah itu tidak besar juga tidak kecil, ya. Tidak ada masalah begitu besarnya sampai kita takut, dan tidak ada masalah kecil bagaimana sampai kita anggap remeh. Masalah kecil atau besar tergantung keterkaitannya dengan perasaan Allah. Dari soal kecil, soal orang taruh sampah di depan pintu gerbang rumah kita. Kurang ajar ini orang taruh tong sampah depan rumah kita. Gimana reaksi kita? Ya kita tidak usah marah, kita pindahkan. Atau kita tanya, Pak, Bu, ini memang taruh di sini atau maksudnya apa? Nah, kita bantu, Bu. Selesaikan. Itu bukan masalah besar lah. Orang taruh sampah di depan pintu gerbang kita. Mungkin dia lupa taruh lah. Atau bagaimana lah. Itu masalah kecil. Oh enggak, itu masalah besar. Kalau kemudian kita berkata, setan bener nih orang yang taruh di sini. Kurang ngajar nih, binatang. Jadi rusak kan? Itu masalah kecil jadi besar. Jadi masalah besar atau kecil itu tergantung respon kita terhadap masalah itu, menyakiti hati Allah atau tidak. Nah, banyak orang kalau belum kebentur masalah berat, dia tidak peduli Allah. Kalau terbentur masalah berat, baru oh Tuhan tolong, baru. Kenapa mesti begitu? Nah, sekarang virus corona mau tidak mau bisa membuat orang mencari Allah. Sebab musuhnya tidak kelihatan. Nah, baru Tuhan tolong. Kan salah ngadepin masalah besar baru ingat Tuhan, itu licik, saudara. Mestinya jauh-jauh hari dalam segala hal kita selalu mengandalkan Tuhan. Artinya kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita minta bimbingannya. Kalau kita minta bimbingan Tuhan itu bukan semata-mata supaya kita bisa melewati masalah itu atau menyelesaikan masalah itu. Tapi supaya dalam menghadapi masalah-masalah itu kita tidak bersalah kepadanya. Realitas Allah yang hidup itu harus dialami. Dan sering kita menghadapi keadaan-keadaan sulit yang membuat kita bertanya-tanya, Tuhan itu ada tidak? Oleh sebab itu kita harus belajar dari segala hal. Dan menghayati kehadiran Allah. Tidak ada cara lain kecuali selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita putuskan. Di cara itulah cara kita menghayati realitas Allah. Dan orang yang benar-benar mempersoalkan hal ini, saudara, pasti akan mengalami Tuhan. Pasti akan mengalami Tuhan. Dan kepada saudara-saudara yang belajar teologi, jangan merasa sudah mengenal Allah, bersentuhan dengan Allah, hanya kita bisa bicara banyak tentang dia. Kalau saudara melihat di media sosial, ini tidak menghakimi, ini menurut saya. Cara orang itu berbicara tidak menunjukkan dia mengakui adanya Allah. Kalau dia mengakui realitas Allah, dia tidak akan bicara seperti ini loh. Ini perkataan yang tidak patut diucapkan yang bisa melukai orang. Dari perkataan
perkataan orang, dari tulisan seseorang, itu kita bisa tahu ini orang tidak menghayati realitas Allah. Mestinya dalam segala hal kita menghayati realitas Allah itu. Kita kaitkan dengan berbuat begini, dia berkenan enggak ya?